Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Manjada Official, salam jumpa kembali di channel kami biasa untuk sekilas berbincang-bincang ngobrol di dalam sekilas di dunia Islam ya Karib ya. Iya. Terutama di dunia sejarah Islam, yang mana kita di sini akan membahas sebagian daripada kisah-kisah para nabi yang para nabi dan rasul itu sangat banyak sekali ya Karib ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Cuman yang wajib kita ketahui adalah 25 nabi yang kita patut untuk mengimaninya dan juga daripada jadi kita wajib tahu ya Kang Mega ya. Wajib tahu. Itu. Jadi teman-teman Manjada Official, simak terus Manjada Official untuk sekedar apa ya Karib ya, kalau bahasa populernya itu sekedar membahas sekilas ya daripada para nabi yang 25 yang wajib kita ketahui ya, walaupun demikian ya Karib ya, para nabi itu banyak. Iya. Karena kalau tidak membahas secara sekilas mungkin panjang gitu sih, bisa sampai ya seumurnya gitu ya. 2 hari 2 malam mungkin, iya gitu. Ya. Tapi kita hanya sekedar mungkin sembari mengingatkan kepada teman-teman Manjada Official bahwa sejarah sangat penting, dan juga di sini bukan hanya sekedar sejarah, tapi banyak hikmah yang bisa kita ambil dari para pelajaran-pelajaran nabi yang Allah utus di muka bumi ini untuk menyerukan kebenaran dan menyerukan ajaran yang Allah berikan kepada para nabi, dan wajib kita untuk mengikuti ajaran-ajaran para nabi yang Allah telah utus ya, daripada mereka masing-masing memiliki kisah-kisah perjalanan tersendiri. Dan seperti sebelumnya, seperti yang sudah dibahas nabi-nabi yang sebelumnya, dan kita di sini akan sekilas membahas perjalanan daripada Nabi Soleh alaihissalam ya Karib ya. Nabi Soleh alaihissalam. Bagaimana sih perjalanan beliau di dalam berdakwah untuk menyerukan kebenaran dan untuk membawa kaumnya ke jalan yang benar, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya nabi-nabi itu menyampaikan kebenaran kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, untuk beriman kepada Allah, untuk kembali lagi ke ajaran-ajaran yang hak, yang benar ya, di dalam kehidupan itu ya, yaitu sesuatu yang ya banyak sekali ya pelajaran yang akan kita ambil daripada kisah Nabi Soleh alaihissalam. Oke, teman-teman Manjada Official, tongkrongin terus channel Manjada Official. Mudah-mudahan channel yang kami dirikan ya Karib ya, bisa membawa manfaat untuk teman-teman Manjada Official, bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita sampaikan ya, seperti dari nabi-nabi kita bisa diambil yang baik-baiknya gitu ya, jangan diambil seperti umat-umat yang durhaka gitu kan mungkin ya, tapi manfaat yang baik yang baik perjuangan para nabi ya, yang gitu. Sangat luar biasa Karib ya. Kalau sekarang perjuangan sekarang kan udah ada ilmu ya Karib ya. Kita tinggal lamun cek Sundana mah tinggal daikna lah. Nah, daik karena ilmu sudah tersedia, cuman di dalam mengalap gitu ya Karib, mencari ilmu harus ilmu yang mana, jangan sembarangan juga ya Karib ya. Jangan sembarangan ilmu gitu, ilmu apa aja yang kita wajib cari ya, seperti ilmu tauhid ya, seperti gitu ya, yang tertuang di dalam Al-Quran dan hadis gitu ya, asal jangan keluar dari Al-Quran yang hadis dan sunnah ya, kita pelajari ya. Tapi kalau sudah keluar dari aturan Al-Quran dan keluar dari hadis sunnah, maka itulah ilmu yang tidak baik ya. Gitu. Maka daripada itu teman-teman Manjada Official, kita kembali ke pembahasan. Kita akan mengulas sekilas daripada kisah Nabi Soleh alaihissalam, dan kita akan berbincang-bincang ngobrol daripada perjalanan Nabi Soleh alaihissalam bersama Kang Karib. Dan kita bukan ahli. Siapa namanya tuh? Saya Kang Mega. Iya. Kang Mega. Ini Kang Jadi Mega ya. Kita sebetulnya bukan ahli juga ya kan? Iya, bukan ahli dalam bidang ilmu, tapi kita berbagi yang pernah kita pelajari dari guru-guru ya, seperti itu.
Jadi kita saling mengingatkan baik sejarah para nabi, sedikit ya mungkin kita saling mengingatkan ya. Iya. Ya mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dari pelajaran yang akan kita bahas daripada kisah Nabi SAW. Ya. Kita juga ini bersama Kang Mega, dulunya kita selalu sharing berdua ya, daripada kita ini ngobrol-ngobrol, yang ini lebih baik kita amalkan. Oh, bikin aja seperti ini konten manjada gitu ya gitu. Jadi apa yang kita ceritakan hal-hal yang baik, maka akan timbul kebaikan pula. Ya, jadi kalau pembahasan itu yang ya sedikitnya ada bermanfaat untuk kita, khususnya Karib, ya untuk teman-teman. Jadi teman-teman Manjada Official dukung terus channel Manjada Official. Mudah-mudahan channel yang kami dirikan berbuah positif untuk teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Oke, kembali ke pembahasan. Kita langsung aja ulas kilas daripada perjalanan Nabi Soleh alaihissalam, yaitu Nabi kelima yang Allah utus untuk menyadarkan atau membawa kaumnya ke jalan Allah ya. Ke jalan Allah, karena di masa beliau ya sangat menyimpang sekali ya umat atau kaum Samud ya kalau nggak salah kaum Samud ya kan ya, menyimpang sekali dari ajaran Allah. Bahkan Allah memberikan anugerah sebuah sapi ya kan ya. Bukan sapi, unta apa sapi itu? Unta. Iya. Iya. Itulah perlunya kita untuk sharing ya. Bila ada kesalahan dibenerin. Iya. Itulah perlunya kita untuk berbagi ilmu. Jadi saling mengingatkan ya Karib ya. Jadi unta ya, kisahnya itu ada unta ya. Nah, kita bahas tuntas saja sekilas daripada perjalanan di mana Nabi Soleh alaihissalam diutus di tengah kaum Samud ya. Oke. Bagaimana Karib sekilas daripada kisah Nabi Soleh alaihissalam gini ya, waktu beliau diutus oleh Allah Subhanahu. Gini ya teman-temannya, itu kaum Samud itu sama, masih saudara dan masih sebuyut sama Nabi Nuh. Itu dari Iram bin Sam bin Nuh. Cuma itu Samud bin Iram bin Isam bin Nuh. Kemarin juga itu Ad, masih saudara sama kaum Ad. Yang kemarin itu kaum Hud ya. Tapi iya kaum Ad ya dari Nabi Hud itu sama, masih saudara. Kaum Samud mengambil pelajaran sebenarnya dari tentang bencana yang telah menimpa kaum Ad itu, saudaranya itu. Kaum Samud itu mengambil pelajaran dari itu. Semuanya beriman, tadinya beriman. Karena sudah kesini mereka itu sama diberi kekuatan sebagaimana saudaranya, keahlian seperti mempahat gunung, seperti kreatif lah ya, seperti gitu. Gunung-gunung kan dijadikan istana, sama seperti kaum Ad. Cuma di situ karena dengan diberikan kekuasaan seperti itu, mereka lupa akan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi mereka timbul kesombongan. Mereka lalu membuat patung sama seperti itu, membuat patung. Lalu mereka sembah. Lalu dari situ tidak mungkin kan seorang kaum yang sesat, pasti Allah berikan petunjuk, yaitu melalui nabinya. Ya disitulah Allah menurunkan Nabi Soleh. Nabi Soleh itu sangat dicintai oleh kaum Samud tadinya. Ketika kedatangan Nabi Soleh, kaum Samud itu sangat mencintainya, sangat menyayangi, menghormatinya. Ya, mereka menyangka bahwa yang akan menjadi pemimpin dalam penyembahan berhala itu adalah Nabi Soleh. Nabi Soleh, ketika Nabi Soleh menyerukan suatu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang adanya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, memberikan kita pertolongan, itu kan dari Allah, bukan dari patung. Nah, lalu di antara mereka berkata, "Hai Soleh, kami sangat kecewa kepadamu. Kami tidak menyangka kepadamu, tadinya kau akan menjadi pemimpin kami, ternyata kau malah menentang Tuhan kami. Di sini kami sangatlah kecewa. Tidak ada yang patut kalian sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala," kata Nabi Soleh. Lalu di antara mereka ada yang berkata gini, "Hai Soleh, jika kau benar-benar utusan Allah, maka
turunkanlah mukjizat untuk kami. Lalu Nabi Saleh itu berdoa kepada Allah untuk menunjukkan bukti, untuk menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah. Lalu ada sebuah batu yang sangat besar lalu membelah, datanglah seekor unta yang cantik. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Soleh melalui tantangan mereka supaya mereka percaya bahwa seruan yang Nabi Soleh sampaikan itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Unta yang begitu cantik sedang hamil 10 bulan. Jadi dari belakang batu keluar unta yang hamil. 10 bulan. Mereka itu sampai bilang, aku tidak pernah melihat unta sebagus ini. Kata mereka. Di antara mereka banyak yang beriman kepada Nabi Soleh. Tapi pembesar-pembesar kaum Samud dan pengikut-pengikut yang lainnya, mereka masih tetap. Mereka itu tadinya mah ikut Nabi Saleh memberikan peraturan. Sesungguhnya di sini ada peraturan kalau biarkanlah 1 hari unta itu untuk makan dan minum. Kalian jangan mengambilnya dan jangan mengganggunya. Terus untuk besoknya kalianlah yang minum di sumur ini, dan binatang tanah kalian yang makan. Jadi diberi aturan jasa masing-masing satu hari. Gitu seperti itu Kang Mega. Lalu di antara mereka itu ada yang mengambil susu dari unta itu, sampai sekampung. Kalau diterangkan itu sekampung Hijaz, itu di kota Hijaz. Mereka itu di kota Hijaz dengan susu dari unta tersebut. Mereka itu kaum Samud itu di kota Hijaz. Jadi mereka itu sangat senang bisa bawa susu pulang. Belum pernah mereka sampai membayar susu sebanyak itu, kecuali dari untanya Nabi Soleh. Lalu di antara pembesar kaum Samud, mereka itu sangat terganggu karena adanya unta. Minumnya jadi sehari untuk unta, sehari untuk kita. Mereka itu terganggu. Justru karena kuasanya Allah Subhanahu wa taala, ketika unta itu mencari makan, binatang-binatang yang lain pergi membiarkan unta itu makan dengan puas. Begitulah mungkin Allah sudah menunjukkan kekuasaannya kepada binatang-binatang yang lain, bahwa janganlah mengganggu unta itu. Jadi juga di samping Allah memberikan anugerah yang luar biasa untuk kaum Samud, ada saja dari kaum Samud yang serakah yang menginginkan sumber air itu untuk seraya gitu. Padahal itu juga Nabi Soleh juga itu untuk kemakmuran semuanya untuk kemaslahatan semuanya. Lalu datang mereka memanggil pemburu-pemburu yang mahir, pemburu yang ini 9 orang. 9 orang mereka ambil. Mereka itu pembunuh juga, pembunuh bayaran untuk membunuh unta Nabi Soleh. Karena mereka menyangka bahwa kalau misalnya unta Nabi Soleh itu terbunuh, maka otomatis orang-orang kafir itu, orang-orang beriman itu akan ikut kepada mereka menyembah berhala, karena mukjizatnya udah mati dan dibunuh oleh mereka. Tapi itu kan sangkaannya, setelah unta itu dibunuh oleh 9 orang itu, ternyata mereka yang beriman masih tetap Nabi Soleh. Bahkan mereka itu bersedih, kita tidak bisa meminum susunya lagi. Tapi yang 9 orang itu dan pembesar kaum Samud itu congkak, sombong. Hai Soleh, kami telah membunuh untamu. Malahan sekarang mereka menantang bahwa turunkanlah ajab untuk kami jika kau benar-benar utusan Allah. Kata mereka. Masya Allah. Ajab ditantang teman-teman. Sudah luar biasa. Bahkan sebelumnya Nabi Soleh ditantang oleh mereka bahwa kalau kamu benar menyerukan sesuatu dari Allah, tunjukkanlah mukjizat untuk
mendatangkan Unta, suatu anugerah iya, yaitu anugerah. unta ya Itu sudah didatangkan anugerah. Ya masih aja menyimpang, benar nggak? Masya Allah. Maunya apa sih kaum yang gitu ya? Insya Allah. Itu mereka itu bahkan menantang kepada Nabi Soleh turun karena aja. Sudah jahat, serakah lagi. Ya, nantang aja lagi. Ya, lalu Nabi Soleh berkata, tunggulah 3 hari dari sekarang. 3 hari itu kesempatan untuk kalian bertaubat. Apakah di antara kalian masih ada yang mau beriman? Jadi maksud 3 hari itu bukan 3 hari untuk mendatangkan aja, tapi Nabi Soleh memberikan suatu peluang mereka sadar dari kesalahan supaya mereka bertobat. Masih diberi kesempatan 3 hari. Kalau 3 hari itu tidak ini ya, mereka malahan menunggu-nunggu. Bukannya mereka takut, tapi mereka menunggu-nunggu ajab dari Allah itu yang dijanjikan Nabi Soleh itu. Ditunggu 3 hari. Tapi setelah datangnya 1 hari sebelum ajab itu datang, lalu tiba-tiba awan itu mendung. Dari situlah mereka ketakutan. Apakah benar apa yang dikatakan Nabi Soleh itu akan turun ajab dari Allah itu? Mereka itu langsung gelisah, ketakutan dalam 1 hari itu. Tapi karena mereka sudah terlambat, yang tadinya karena nantang, mereka sudah terlambat untuk bertobat. Nabi Solehnya juga udah pergi hijrah, udah meninggalkan 1 hari meninggalkan, karena sebenarnya itu Nabi Soleh itu bersedih meninggalkan kaumnya dalam keadaan seperti itu, sedih. Kalau menurut riwayat Nabi Soleh itu hijrahnya ke Palestina. Ya, beda sama kaum Hud. Kalau Hud sesudah diajak kaumnya itu kaum Ad, pindahnya ke Hadral Maut. Iya. Lalu itu diajak, dan kalau bedanya kalau Nabi kaum Ad diajak oleh Allah itu 7 hari 8 malam. Sedangkan ini dalam sekejap diajabnya, tapi habis semua kaum Samud, tidak ada yang tersisa. Bahkan sekarang bangunannya juga menjadi wisata di Arab Saudi. Iya. Itu inilah bukti kekuasaan Allah ini bagi siapa orang yang menentang atau yang membangkang daripada aturan Allah Subhanahu wa taala, menantang keburukan, padahal itu sangat pembangkangan luar biasa kali ya, maka Allah menunjukkan kuasanya ya mengajak mereka sangat. Coba begitu sabar Nabi Soleh ya, mereka suruh mendatangkan mukjizat, didatangkan mukjizat dengan doanya Nabi Soleh kepada Allah, dengan yang mereka itu yakini bahwa mereka itu hanya bisa memahat-mahat gunung dan tidak bisa hidup makhluknya. Tapi ini keluar dari batu, untanya hidup. Itu mereka itu tercengang sebenarnya. Tapi karena mereka sudah dihasut setan mungkin ya, jadi mereka itu sudah tertutup dari kebenaran gitu kan mereka ya. Bahkan kalau ada sesuatu yang membisiki kita ya, kalau kita tidak ilmu ditambahi dengan keyakinan, ilmu, dan tidak didasari dengan iman yang kuat, mungkin kita akan terjerumus ke dalam sesuatu yang mengerikan, menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin mereka itu seperti itu, mereka merasa benar ya. Karena seperti itu juga mereka merasa benar dan tidak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka seperti itu. Sebelumnya juga sudah ada gambarannya daripada kaum Ad ya. Pada zaman Nabi itu tetap saja ya, itulah yang namanya kehidupan. Apabila kita berdiri terus di dalam suatu hal yang menyimpang, tidak kembali, maka akan berbentuk kecelakaan yang luar biasa. Itu juga mereka menurut riwayat juga ada yang menyebutkan bahwa sesudah pembunuhan untanya Nabi Soleh itu ada kaum
kaum Samud itu menyangka bahwa di antara orang-orang yang beriman dan ikut kepada Nabi Soleh itu akan ikut kepada mereka, tapi nyatanya tidak. Mungkin kalau Nabi Solehnya yang meninggal, yang mati, pasti mereka akan ikut kepada kami, karena mereka yang 9 itu diutus untuk membunuh Nabi Soleh, tapi gagal semuanya. Mereka tertimpa batu semuanya, diajab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mereka datang dan nyampai ke rumah Nabi Soleh, mereka terbunuh oleh batu-batu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajab. Seperti itulah. Jadi kalau kita membuat keburukan kepada setiap orang yang baik, maka jangan harap kita akan lulus dari keburukan yang akan kita timpakan ya. Karena orang-orang yang baik yang selalu beramal baik itu akan selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kita harus senantiasa selalu berbuat baik, saling berbagi, tolong menolong, dan saling mengingatkan di dalam kebaikan ya. Karena orang yang saling mengingatkan di jalan Allah untuk kebaikan, untuk kemaslahatan dunia akhirat, Allah akan senantiasa menolong ya. Sepahit apapun hidup, jika kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyimpang dari aturannya, insya Allah Allah akan menunjukkan kuasanya, akan melindungi dan menolong kita ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman Manjada Official, sekilas daripada kisah perjalanan Nabi Soleh alaihissalam di dalam untuk membawa kaum Samud ke jalan Allah, tapi masih ada sebagian daripada kaumnya yang masih membangkang, dan juga kaum yang membangkang tersebut apalagi telah membunuh suatu unta yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan mereka, tetapi masih ada aja daripada mereka yang yang memotong anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini teman-teman ya, kita sini udah enak, kita udah bisa menjalani ya. Coba nabi-nabi terdahulu ya, nabi-nabi itu seorang beriman yang dahulu ya, mereka harus saling berjuang, bersayang ya, untuk membenarkan agama-agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau zaman dulu di hari berjuang itu mungkin ada yang lupa makan. Iya, ya seperti itu Bang Uda. Contohnya dari banyaknya kaum Nuh, diajab semua, yang tersisa tinggal 80 orang. Coba bayangin ya, itu banyaknya kaum sedunia malahan Yang tersisa ya, tinggal 80 pengikutnya ya. dari 40 pasang itu tadi. Itu Nabi Soleh juga, kaum Samud itu banyak Kang Eda, tapi yang tersisa yang mengikuti Nabi Soleh cuma 110 orang. 110. Begitulah. Segitu ya. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk teman-teman Manjada Official daripada sekilas kisah Nabi Soleh alaihissalam untuk menyerukan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Benar. Makanya Allah mengutus para nabi ini untuk menunjukkan jalan kebenaran di dalam kehidupan, supaya kita tidak terjerumus ke dalam kecelakaan yang luar biasa, yaitu kecelakaan ke neraka yang akhirnya naudzubillah summa naudzubillah. Maka daripada itu kita senantiasa harus selalu berbuat baik di dalam kehidupan. Sekecil apapun kebaikan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memperhitungkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan, karena kebaikan bagi Allah adalah kebaikan yang luar biasa. Karena sekecil kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyepelekan kebaikan itu. Beda dengan manusia ya. Melakukan kebaikan sekecil apa, fungsinya buat apa, berguna buat apa kebaikan sekecil itu, tapi bagi Allah tidak ada yang sepele ya, bagi Allah. Sekecil apapun Allah akan memberikan pahala yang sangat luar biasa. Mending melakukan kebaikan sekecil biji yang terkecil daripada kita tidak sama sekali kan. Ya, coba bayangkan teman-teman, begitu adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu baiknya dan begitu sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Satu kali berbuat kebaikan, 10 kali Allah lipat gandakan ya. Masya Allah. Pahala yang sangat luar Kita niat berbuat baik, Allah sudah catat menjadi satu kebaikan, padahal kita belum melakukannya, benar nggak? Tapi ya, niat keburukan, tapi Allah tidak catat terlebih dahulu sebelum dia melakukannya.
itu baiknya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu teman-teman, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Menyerukan Begitu kebaikan ya. ya. Ya, teman-teman Manjana Official, marilah kita bersama-sama untuk berbagi kebaikan. Berbagi kebaikan banyak sekali. Kalau yang mempunyai pengetahuan ilmu dengan ilmu, kalau mampu dengan kekuatan mampu dengan berkata dengan berkata, kalau tidak mampu sama sekali, kita hanya mengikuti daripada kebaikan tersebut ya Karib ya. Mengikuti daripada kebaikan tersebut, karena kebaikan Allah akan senantiasa memberikan pahala yang sangat luar biasa. Terima kasih teman-teman Manjana Official yang telah senantiasa menyaksikan perbincangan kita sekilas daripada kisah Nabi Soleh alaihissalam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Pada kaum Samud ya. kepada kaum Samud untuk membawa kaumnya tersebut ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa boleh buat, yang namanya manusia ya Karib ya, manusia tidak serta merta untuk membawa seseorang ke dalam ke jalan yang benar, tetapi semuanya itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Benar gitu teman-teman. Di suatu di mana kita ada yang melakukan kedoliman, di situ juga pasti ada yang mengingatkan kita. Jadi seperti itulah mungkinnya Kang Jaya. Kalau dalam ada pastabikul khairat ya, Iya. berlomba-lomba dalam kebaikan, karena kebaikan sangat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Ya, karena kebaikan Allah akan memberikan pahala yang luar biasa, yaitu surga. Dan Iya. keburukan juga Allah akan memberikan, bukan pahala keburukan, akan memberikan hadiahnya bagi setiap orang yang melakukan keburukan. Kebaikan dan keburukan Allah akan menyiapkan masing-masing hadiahnya. Karib ya, untuk kebaikan Allah siapkan surga yang melimpah kenikmatan, dan keburukan Allah akan menyiapkan suatu siksa yang sangat melimpah, yaitu di neraka. Naudzubillah subhanallah. Untuk itu teman-teman Manjana Official, marilah kita untuk selalu senantiasa di dalam kehidupan ini berlaku baik dalam tingkah laku, akhlak maupun dalam perkataannya Karib ya. Iya. Mungkin hanya itu Karib, ada Iya. tambahan lagi? Sudah kali segitu. Oke, teman-teman Manjana Official, mungkin perbincangan kami malam hari ini cukup sekian sampai di situ, dan kita akan kembali di waktu yang akan datang untuk membahas utusan Allah yang sangat luar biasa ya, Arif ya. Dan kita akan bahas di lain waktu. Untuk itu tontonin terus Manjana Official supaya teman-teman bisa menyaksikan video-video kami selanjutnya untuk berbagi manfaat, berbagi kisah, sekilas membahas kisah-kisah manusia-manusia yang sangat Allah muliakan, manusia-manusia yang sangat Allah agungkan, dan manusia-manusia yang sangat luar biasa yang Allah utus ke dunia untuk menauhidkan, untuk menyerukan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang maha benar ya. Oke, hanya segitu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Apabila ada salah kata dari kami, mohon maaf. Kepada teman-teman Manjana Official, terima kasih selalu menyaksikan Manjana Official. Semoga teman-teman Manjana Official selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap maksud dan tujuan teman-teman Manjana Official dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin kami akan tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah teman-teman kita menyempurnakan segala sesuatu dengan bacaan Al-Fatihah. Ngarip ya. Allahumma bi barakati wa bi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.